Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Azahra, kelas R4C dengan NPM 2021 45012776, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indah PGRI. Untuk memenuhi tugas mata kuliah SPP, di sini saya akan menjelaskan tentang metode belajar serta masalah-masalah dalam belajar mata kuliah strategi belajar pembelajaran. Dalam belajar pasti ada masalah dan tantangan yang harus dihadapi bagi para siswa maupun bagi para tenaga pendidik. Berikut adalah beberapa masalah pembelajaran yang mungkin muncul dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah kesulitan memahami materi. Salah satu masalah yang utama yang seringkali dialami siswa adalah kesulitan memahami materi yang diajarkan oleh para gurunya. Hal ini bisa disebabkan oleh kompleksitas materi, bahasa yang sulit dipahami, atau gaya pengajaran yang kurang efektif. Siswa mungkin perlu mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif, seperti membaca ulang, membuat catatan, atau meminta bantuan dari rekan sekelasnya atau gurunya. Yang kedua, kurangnya motivasi. Siswa sering menghadapi masalah motivasi dalam belajar, terutama jika mereka tidak melihat relevansi atau kepentingan mata kuliah tersebut dalam kehidupan mereka. Kurangnya motivasi dapat menghambat kemampuan siswa untuk belajar dengan baik. Dalam hal ini, siswa perlu menemukan cara untuk memotivasi diri mereka sendiri, seperti menetapkan tujuan belajar yang jelas, mencari minat pribadi dalam materi, atau mencari bantuan dari dosen atau teman sekelasnya. Lalu yang ketiga, kurangnya keterampilan pemecahan masalah. Strategi belajar pembelajaran seringkali melibatkan pemecahan masalah yang kompleks. Beberapa siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, atau merumuskan strategi penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Siswa perlu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan melakukan latihan reguler, mengikuti studi kasus, atau berdiskusi dengan teman sekelasnya ataupun gurunya. Yang keempat, kurangnya waktu yang efektif. Banyak siswa menghadapi kesulitan dalam mengelola waktu mereka dengan baik, terutama jika mereka memiliki beban tugas-tugas yang sangat banyak atau yang berat, atau memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau kegiatan lainnya. Yang kelima, kurangnya waktu yang efektif dapat mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, kurangnya persiapan sebelum ujian, atau kurangnya pemahaman yang mendalam tentang materi. Dalam hal ini, siswa perlu mengembangkan strategi manajemen waktu yang efektif. Dalam mata kuliah strategi belajar pembelajaran, terdapat berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar dan meningkatkan pemahaman siswa. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ini melibatkan penyampaian materi oleh dosen atau instruktur kepada para siswa melalui ceramah. Ceramah biasanya didukung oleh presentasi slide, demonstrasi, atau penggunaan media lainnya untuk memfasilitasi pemahaman siswanya. Namun, metode ceramah cenderung pasif dan kurang melibatkan partisipasi aktif siswa. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Metode ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok kecil untuk membahas topik tertentu. Setiap kelompok diberikan pertanyaan atau masalah yang harus mereka diskusikan dan cari solusinya bersama-sama. Diskusi kelompok mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, berbagi pendapat, dan membangun pemahaman bersama. Yang ketiga adalah studi kasus. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi nyata atau studi kasus yang relevan dengan materi yang dipelajari. Siswa diminta untuk menganalisis atau mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada dalam studi kasus tersebut. Metode ini membantu siswa untuk mengaitkan teori dengan praktik dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat adalah pembelajaran kooperatif.
Metode ini mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, serta saling membantu dan berbagi pengetahuan. Yang keempat adalah pembelajaran kooperatif. Metode ini mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawabnya yang spesifik, serta saling membantu dan berbagi pengetahuan. Pembelajaran kooperatif mengembangkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan siswa. Yang kelima adalah simulasi dan permainan peran. Metode ini menggunakan simulasi atau permainan peran untuk memungkinkan siswa mempraktikkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks yang relevan. Misalnya, siswa dapat berperan sebagai profesional dalam bidang tertentu atau menghadapi situasi yang menuntut pengambilan keputusan cepat. Simulasi dan permainan peran meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan mereka belajar melalui pengalaman langsung. Yang keenam adalah pembelajaran berbasis proyek. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek tersebut. Pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, kerja tim, dan kreativitas siswa. Yang terakhir adalah blended learning. Metode ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan penggunaan teknologi digital. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran melalui platform online, berpartisipasi dalam diskusi daring, atau menggunakan sumber daya digital lainnya. Berikut adalah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran tentang metode belajar pembelajaran dan masalah-masalah dalam belajar. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.